Hai saham gorengan loyal member, kembali lagi dengan rekomendasi saham swing kali ini untuk week 1 Januari 2024. Meskipun saya bilang untuk week 1 Januari ya, sebenarnya Desember masih ada 2 hari lagi nih market open di tanggal 30 dan 31. Memang ini agak sempit ya, tapi ini merupakan momen kalian untuk kalian bisa ambil rekomendasi saya. Yang pertama adalah rekomendasi window dressing. Kalian cek aja di sekitar 3 video sebelumnya. Ada di channel saya juga, atau rekomendasi swing yang mau saya berikan hari ini. Nah, ini akan saya rilis di hari Sabtu ya, jadi kalian bisa analisa di hari Minggu, dan kalian bisa langsung lakukan buy di hari Senin. Kalau kalian tertarik dengan rekomendasi sejenis, silahkan join ke saham gorengan premium. Di sana saya berikan rekomendasi saham scalping, saham rekomendasi cepat ya, hitungan menit, saham one day trading yang bisa di hold 1 hari, ataupun rekomendasi saham swing seperti ini yang lebih intens. Nah, sebelum saya masuk ke 3 rekomendasi saya untuk week 1 Januari, saya akan berikan update. Kira-kira kita untung atau enggak dari rekomendasi saham swing sebelumnya. Kalau kalian nggak percaya, beneran atau enggak, saya memberikan 3 saham ini, silahkan Anda refresh dulu ke video sebelumnya. Ya, judulnya kalau nggak salah, ya rekomendasi saham swing Desember ya, week 4 Desember. Sekitar segitulah judulnya. Ya, pokoknya tepat 1 video sebelum ini. Nah, di minggu lalu itu saya memberikan 3 rekomendasi yang akan saya update sekarang. Yang pertama ini ada Care. Ya. Nah, Care ini kemarin saya rekomendasikan di minggu lalu ya, tepatnya di tanggal 20 ya, itu di harga 180. Nah, targetnya memang cukup sangat tinggi waktu itu ya, itu di 200 bahkan ya. Nah, tapi di sini Care ternyata menyentuh sampai ke 191 aja, sempat highest-nya ke 196 di hari ini, dan sudah mulai pullback. Saya nggak rekomendasikan untuk Anda tungguin pullback, tapi sebenarnya kalau kalian beli, kalian bisa untung di 190 sampai 196. Oke, itu Care. Harusnya kalian untung ya di Care. Mungkin rata-ratanya harusnya 3-4%. Nah, yang kedua ini Satu ini saya rekomendasikan di tanggal 20 ya. Lihat di sini, itu di harga 232. Harga sekarang di 238. Ini berarti masih floating profit 2%-an. Nah, ini yang saya rekomendasikan adalah Anda masih hold sampai sesuai dengan target saya di 252. Kalau ini saya belum rekomendasikan minggu lalu, saya akan rekomendasikan lagi di minggu ini. Kalian bisa tetap ambil. Ya, 1. Yang terakhir itu ada Baby. Nah, Baby ini saya rekomendasikan kemarin di Jumat ya, itu di harga 358 sampai 360. Harganya terus turun, menyentuh batas aman di 354. Jadi ini kena cut loss di sekitar 2,76% sesuai batas aman saya. Ini gagal membentuk tren yang saya inginkan ya, karena dia break dari trend line supportnya. Ini jangan ditungguin ya, karena kemungkinan dia akan membentuk trend line lebih rendah lagi. Ya, ini menjadi downtrend. Itu 3 saham yang saya rekomendasikan. Kalau Anda ambil 3-3-nya, kemungkinan Anda akan floating profit sekarang sekitar 3-4% ya. Untung 4% dari Care, untung 2% dari 1, dan rugi 2% dari Baby. Nah, kita nggak pakai lama-lama, kita langsung aja ke rekomendasi pertama saya untuk minggu depan. Itu adalah film. Nah, kenapa film ini menarik? Kalau kalian lihat ini sangat jelas ya, dari RSI ataupun nanti kalau mau lihat stokastik, film ini sebenarnya sudah golden cross ya, trennya sudah menguat ini sejak awal November. Nah, setiap kali ada pengujian tren, ketika dia break dari MA5-nya, ini selalu menguat signifikan. Selalu seperti itu ya, ketika dia break MA5 menguat signifikan, break MA5 menguat signifikan. Sekarang dia sudah koreksi dan dia break MA5 lagi. Nah, kemungkinan dia akan menguat signifikan lagi.
Nah, ini kalau kalian lihat supportnya, ya, ini selalu adalah jadi trendline support yang sangat kuat. Sempat false breakout sebentar dari supportnya di sini sih, tapi ini adalah support yang kuatnya. Ini pengujiannya berarti mirip. Kita tinggal gambarkan resistance saja, yang sebenarnya semakin turun ya. Bisa dibilang bentuknya seperti ini, karena dia semakin turun dari puncak yang sebelumnya. Penyempurnaannya mungkin seperti ini. Sehingga kalau kalian beli di range MA5-nya, ya, di range MA5-nya sekitar 3.760, targetnya sebenarnya ke 5% sampai dengan 6,12% ini ya. Ini untuk range dari film ini sendiri. Batas amannya pasang di trendline supportnya ini di 2,66%. Ini risk reward rasionya 2,2. Kalau saya mau ambil Fibonacci dari puncaknya paling jauh, mungkin sepertiganya dapat juga sekitar segini ya. 4020, 3980 sampai 4020. Menurut saya ini sudah jadi resistance yang paling masuk akal. Ya. Kalau nggak percaya kita coba tarik ya Fibonacci-nya. Nah, range-nya dari sini kan sebenarnya resistance satunya sekitar 4.200 ya, biasanya kita ambil setengah. Nah, ini berarti sekitar 4.000 sampai 4.020. Jadi range-nya sebenarnya sama, mirip-mirip ya. Nah, ini kalau bertahan ya, atau dia break dari resistance yang saya sebut di sini di 3.960, target berikutnya adalah ke garis Fibonacci terdekatnya ini ya. Ini di 490. Ya, 490 poin itu di 4.250. Tapi untuk minggu depan marketnya pendek, saya rekomendasikan untuk take profit dari 210 poin aja, itu di 3.970. Oke, itu rekomendasi yang pertama. Yang keduanya itu ada Buka, ya. Bukalapak ini menarik. Sebenarnya saya melihat satu poin, yaitu Bukalapak ini cukup diakumulasi oleh bandar di sekitar 20 hari terakhir ya. Jadi ini sebenarnya punya potensi di mana belum ada penaikan di Desember yang cukup signifikan gitu ya. Jadi menurut saya di akhir tahun ini harusnya sih akan mencoba dinaikkan ya. Nah, spekulatif, tapi kalau saya ambil tarik garisnya, nah, kemungkinannya akan seperti ini. Kita ambil dari titik-titik closingnya aja, garis-garis closingnya aja. Saya nggak terlalu suka ngambil resistance atau support dari garis-garis tailnya. Nah, ini tailnya ini biasanya menunjukkan gagal-gagal breakoutnya. Closingnya tuh juga tidak menunjukkan ke harga tersebut. Untuk swing lebih tepat ambil ke closingnya. Ini ada beberapa teori ya, bisa Anda baca sendiri dan Anda analisa sendiri. Untuk beberapa saham, pergerakannya pun kadang suka beda-beda ya. Nah, di sini Buka itu break dari MA5-nya, di mana RSI-nya sekarang berada di area 50 ya. Sebenarnya ada di area agak pertengahan. Potensinya adalah dia akan break. Dia mungkin akan menguji ke resistance berikutnya, yang menjadi garis support trennya hingga sekitar 18 Desember, ya, sekitar minggu lalu. Dia akan menguji ke resistance-nya di sini, dan kalau break, targetnya adalah ke resistance-nya di sini. Untuk lebih gampang, kita ambil garisnya aja. Ya, jadi dia harus break sekitar 126, mungkin ini tercapai di Senin atau Selasa, kalau prediksi saya benar. Kalau 126 ini break, target berikutnya adalah ke 134 targetnya. Ya. 11 tick ke 8,94%. Batas amannya pasang aja dari lowest-nya di sini, 2,44%. Kalau dia break support dari sini, potensinya sangat mengerikan ya. Mungkin dia akan melanjutkan downtrend ke bawah. Jadi jangan ditungguin. Ini kita cuma spekulatif aja untuk Buka. Karena ini akumulasinya sebenarnya sangat tinggi ya, menarik. Kalau dia bisa break dari 125 sampai 126 ini, targetnya ke 134. Oke, yang ketiga ini ada Wi-Fi. Wi-Fi ini sebenarnya cukup menarik juga.
punya potensi yang sama seperti buka tadi. Tren minornya sebenarnya sedang downtrend, tapi tren majornya ya, atau jangka menengah ya, ini lebih ke jangka menengah sih. Kalau major juga ya sebenarnya uptrend. Tren jangka menengahnya ini lebih ke uptrend juga ya, punya potensi karena dia break dari MA5-nya terakhir. Biasanya kalau terkonfirmasi break ke MA5-nya, trennya cukup meyakinkan ya. Buktinya di sini saat dia terkonfirmasi closing break di atas MA25, penguatannya meyakinkan. Di sini juga break dari atas MA5-nya, penguatannya meyakinkan. Di sini dia break lagi dari MA5. Nah, ini kemungkinan akan menguji ke resistance berikutnya di 440 sesuai dengan bukitnya ya. Kalau kita tarik simpelnya, dia akan menguji ke bukit berikutnya. Bukit sebelumnya, itu ada di 440. Ini sekitar 6,25%. Nah, kalau ini break lagi, potensinya sebenarnya tinggi banget ya. Dia akan mengejar uptrend yang sangat tinggi ya, mungkin membentuk pola seperti ini. Tapi untuk 1 minggu menurut saya targetnya ke 440 sampai 458 aja. Ya. Dengan batas aman pasang di 2,88% seperti ini ya. Nah, ini rasionya perfect ya, 2:1 ya, risk to reward rasionya, 1:2. Nah, ini punya potensi yang menarik. Kita coba spekulatif karena dia sedang break dari MA5-nya di sini. Ya, RSI-nya juga sedang membentuk golden cross. Kalau kalian lihat ke stokastik juga pasti sedang golden cross, berada di area 47 ya. Ini pertengahan seharusnya mulai menguat ke atas. Oke, itu 3 saham yang sebenarnya kalau kalian lihat menggunakan bandarmologi, 3-tiganya diakumulasi. Kalau kalian lihat ke video saya sebelumnya, 3 saham itu juga saya bilang sebenarnya menarik ya. Anda bisa lihat saja di rekomendasi window dressing. Oke, itu aja dari saya. Silahkan dianalisa lebih lanjut dan dibeli sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Terima kasih.